selamat datang di podcast kali ini. Kita kedatangan narasumber. Perkenalkan. Baik, perkenalkan saya Magdalena Sofiana Toro sebagai narasumber. Oke, narasumber ini sudah membuat buku beserta dengan anggota kelompoknya. Di sini narasumber akan menjelaskan terkait buku interaksi sosial dan budaya dalam pendidikan alternatif, mengintegrasi perspektif antropologi untuk guru SD dan pendidikan luar sekolah. Halo Ibu Ayan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Senang sekali bisa langsung ngobrol dengan penulisnya. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, Ibu Ayan, saya ingin bertanya terkait buku yang Ibu Ayan tulis. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa peran guru dalam membangun interaksi sosial dan budaya? Dijelaskan dalam buku yang Ibu Ayan buat. Baik, guru sebagai agen perubahan sosial. Guru memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk masyarakat melalui pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Guru tidak hanya mentranslate pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter dan nilai-nilai sosial siswa. Dalam konteks pendidikan alternatif, peran guru menjadi semakin penting karena mereka seringkali bekerja dalam lingkungan yang penuh tantangan dan keberagaman budaya. Menurut Shane, guru memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya siswa, bahkan dalam situasi yang penuh dinamika sosial yang kompleks. Guru mampu membuka perspektif baru kepada siswa mengenai pentingnya perubahan sosial yang positif dan inklusif. Lebih dan sekedar mendidik, mereka dapat menjadi pembimbing yang membantu siswa memahami peran dan masyarakat terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman tentang interaksi sosial dan budaya di kelas menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas peran guru sebagai agen perubahan. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus mengelola dinamika sosial di kelas dengan bijak, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam menciptakan perubahan sosial. Perspektif antropologi dapat memberikan guru wawasan yang lebih tentang bagaimana budaya mempengaruhi interaksi sosial siswa, seperti yang dikemukakan oleh Gerd. Budaya berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang budaya lokal serta keanekaragaman yang ada di dalam akan memungkinkan guru untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif. Guru yang memahami peran budaya ini dapat menciptakan ruangan belajar yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun rasa saling menghargai antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini pada gilirannya membantu menciptakan suasana yang mendukung perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi perspektif antropologi dapat dalam pendidikan sangat relevan untuk memaksimalkan peran guru dalam proses pendidikan. Guru sebagai agen perubahan sosial juga diharapkan mampu menginspirasi siswa untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan cara yang kondusif. Menurut pendapat Devi, pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga soal pembangunan kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak secara sosial. Guru yang efektif sebagai agen perubahan sosial bukan yang mengerjakan konten kurikulum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam pendidikan luar sekolah, peran guru bahkan lebih menonjol karena mereka berinteraksi langsung dengan individu yang berada di luar sistem pendidikan formal. Guru di luar sekolah sering kali berhadapan dengan kondisi sosial yang berbeda dan tantangannya yang lebih besar. Namun mereka tetap menjadi kunci utama dalam mengarahkan perubahan sosial. Oleh karena itu, dalam buku ini penting untuk mengenai lebih dalam bagaimana guru yang memanfaatkan pemahaman antropologis untuk mengelola perubahan dalam konteks yang luas dan beragam.
pendidikan dan perubahan sosial. Baik, terima kasih Bu Elisa atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana peran guru sebagai penghubung antara pendidikan dan perubahan sosial. Baik, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani pendidikan dengan perubahan sosial. Dalam konteks ini, guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga sebagai agen yang dapat mendorong perubahan dalam masyarakat. Menurut Dewi, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan sosial dan berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Guru di sekolah dan pendidikan luar sekolah seringkali berhadapan berbagai persoalan yang kompleks, seperti ketidaksetaraan, akses pendidikan, kemiskinan, dan konflik budaya. Oleh karena itu, guru yang harus mampu membimbing siswa untuk memahami dan merespon perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dengan memanfaatkan perspektif antropologi, guru dapat memahami dinamika sosial dan budaya yang beragam di kelas dan menggunakan untuk menginspirasi perubahan yang lebih positif. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penghubung antara dalam pendidikan dan kebutuhan masyarakat untuk berkembang. Pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Freire tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia berlangsung. Guru yang menyadari pentingnya hubungan antar pendidikan dan perubahan sosial, dalam hal ini mereka dapat berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa untuk memahami dan mengatasi tentang tantangan sosial yang mereka hadapi. Penggunaan pendekatan berbasis budaya dan sosial memungkinkan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan siswa baik dalam konteks lokal maupun global. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sein yang menyatakan bahwa guru adalah agen yang dapat memperkenalkan siswa pada konsep-konsep perubahan sosial yang penting dan relevan. Melalui pembelajaran yang berbasis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Untuk menghubungkan pendidikan dengan perubahan sosial, guru perlu membangun keterampilan dan memahami dan mengelola keberagaman budaya yang ada di kelas. Perspektif antropologi memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antar individu, kelompok, dan budaya dalam konteks sosial. Menurut Gates, budaya membentuk cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, guru yang memahami perbedaan budaya akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun perkembangan sosial siswa. Guru dapat mengadopsi pendekatan pengajaran yang memperhatikan konteks budaya dan sosial siswa untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan perubahan. Guru juga memainkan peran penting dalam mendidik siswa untuk mengenali masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka dapat membimbing siswa untuk memahami ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan tantangan-tantangan lain yang ada di dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Marx yang menyatakan bahwa pendidikan harus membekali individu dengan pemahaman kritis terhadap struktur sosial dan ekonomi. Guru sebagai agen perubahan sosial diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk guru yang mengajarkan nilai-nilai ini akan membantu siswa memahami bahwa mereka memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan diskusi tentang isu-isu sosial sebagai cara untuk mengkritik kesadaran dan partisipasi siswa dalam perubahan sosial yang lebih besar. Selain itu, guru juga dapat berfungsi sebagai mediator antar dunia pendidikan formal dan kehidupan sosial siswa di luar sekolah. Sebagaimana dinyatakan oleh Dewi, pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata siswa dan membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka.
Guru yang mampu menghubungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman sosial siswa akan membuat pendidikan lebih bermakna dan aplikatif. Dengan memanfaatkan pengalaman sosial siswa, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sejalan dengan pandangan Vygotsky tentang pentingnya kontekstual sosial pembangunan kognitif anak. Melalui pendekatan ini, guru membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dan bagaimana hal ini dapat digunakan untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang mereka inginkan. Dengan cara ini, guru berfungsi sebagai penghubung yang kuat antar pendidikan dan perubahan sosial. Penting bagi guru untuk terus mengembangkan kesadaran sosial dan budaya dalam pengajaran mereka. Mengingat peran guru yang sangat strategis dalam proses perubahan sosial, mereka perlu memiliki keterampilan untuk menilai dan mengelola dinamika sosial yang terjadi di kelas dan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pemahaman terhadap konteks sosial budaya siswa yang sangat beragam. Guru memiliki pemahaman ini untuk lebih siap untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung proses perubahan sosial yang berkelanjutan. Akhirnya, peran guru sebagai penghubung antar pendidikan perubahan sosial juga terkait dengan kemampuan mereka untuk menciptakan pendidikan yang berbasis pada keadilan sosial. Pendidikan yang mendepankan nilai-nilai kesetaraan dan nilai sosial dapat mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih inklusif dan adil, seperti dikemukakan oleh Freire. Pendidikan yang mendepankan kesadaran kritis akan membekali siswa dengan kemampuan untuk memahami ketidakadilan sosial dan berusaha mengubahnya. Guru yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pengajaran mereka tidak hanya mendidik untuk menjadi individu yang kompeten secara akademik, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan sosial yang dapat membantu dampak positif di masyarakat. Oleh karena itu, guru yang berperan sebagai penghubung antar pendidikan dan perubahan sosial memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk generasi yang peka terhadap isu sosial dan siap untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Baik, itu saja jawaban saya dari pertanyaan yang Ibu Etrisa berikan. Apakah masih ada pertanyaan lain, Bu? Oke, masih ada pertanyaan lain di sini. Pertanyaan berikutnya itu, apa peran guru dalam integrasi perspektif budaya? Oke, Bayan, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa peran guru dalam mengintegrasi perspektif budaya dan sosial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan perspektif budaya dan sosial dalam pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan alternatif. Menurut Gens, budaya memainkan peran fundamental dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, guru dapat memanfaatkan pemahaman mereka tentang budaya untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan pengalaman sosial siswa. Sebagai contoh, dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya sosial dan kurikulum, guru dapat memperkenalkan siswa pada cara hidup yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang keberagaman sosial dan budaya di sekitar mereka. Guru yang memahami nilai-nilai budaya ini akan lebih mampu untuk membentuk karakter siswa dan membimbing mereka untuk menghargai perbedaan. Perspektif ini membantu siswa untuk melihat bahwa keberagaman bukan hanya halangan, melainkan sumber kekuatan yang memperkaya pengalaman mereka. Dalam konteks pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah, guru perlu mengenali pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang tidak hanya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya siswa akan sulit untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia sekitar.
Pentingnya bagi guru untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya membentuk perilaku sosial siswa. Menurut Vygotsky, pembangunan kognitif anak sangat berpengaruh oleh interaksi sosial dan budaya yang mereka alami. Oleh karena itu, dalam pengajaran, guru harus mampu menilai dan memahami latar belakang budaya siswa agar dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru juga harus memperhatikan bagaimana interaksi sosial di kelas dapat menciptakan kesenjangan antar siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Freire, pendidikan yang memajukan kesadaran kritis dapat membantu siswa mengidentifikasi ketidaksetaraan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dalam hal ini, guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang mendukung kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran. Misalnya, guru dapat mengadakan diskusi mengenai isu-isu sosial mereka hadap dan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial. Pendekatan ini mengajarkan siswa untuk tidak hanya menerima ketidakadilan, tetapi juga untuk mencari solusi dan berkontribusi pada perbaikan sosial. Oleh karena itu, mengintegrasikan perspektif budaya dan sosial dapat pengajaran sebagai sangat penting untuk membentuk individu yang peka terhadap masalah sosial. Baik, sekiranya itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan. Oke, ternyata juga guru harus memperhatikan bagaimana interaksi sosial di kelas dapat menciptakan kesenjangan antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oke, jadi ada pertanyaan lagi Ibu, bagaimana strategi guru dalam menghadapi keberagaman budaya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, guru memegang peran penting dalam menghadapi keberagaman budaya yang ada di dalam kelas. Terlebih lagi dalam konteks pendidikan alternatif yang mengutamakan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif. Keberagaman budaya siswa, baik yang berasal dari latar belakang etnis, agama, atau tradisi lokal, memberikan tantangan tersendiri bagi guru dalam merancang dan menyiapkan pembelajaran. Oke Bayan, pertanyaan selanjutnya, jelaskan pembelajaran kontekstual berbasis budaya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Konsep pembelajaran kontekstual berbasis budaya merupakan pendekatan yang menekankan pada pentingnya menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dan kondisi nyata yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini sangat relevan dalam konteks pendidikan multikultural di mana siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Jamauddin menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual tidak hanya berfokus pada guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual dapat mengatasi tantangan keberagaman budaya di dalam kelas dengan lebih efektif. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu Ayen, jelaskan pemahaman pembelajaran kontekstual dalam pendidikan multikultural. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman pembelajaran kontekstual dalam pendidikan multikultural. Pemahaman pembelajaran konteks dalam pendidikan multikultural menekankan pada pentingnya menghubungkan materi ajar dengan kehidupan sosial dan budaya siswa. Dalam pendidikan yang beragam, keberagaman budaya sering menjadi tantangan besar bagi guru dalam menyampaikan materi yang efektif. Menurut Jamauddin, pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan kepada guru untuk pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan kepada guru untuk mengaitkan pengetahuan dengan situasi di sekitar siswa yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya. Dengan menyadari latar belakang sosial dan budaya siswa, guru bisa merancang pengajaran yang relevan dan menghadapi pendekatan seragam yang mungkin tidak diterima oleh semua siswa. Oke, saya kembalikan.
pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam pendidikan kontekstual, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dan lebih bermakna bagi siswa. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai pengetahuan dan praktik yang berkembang dalam masyarakat setempat dan mencerminkan cara hidup serta kebudayaan mereka. Menurut Jamaluddin mengungkapkan bahwa mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran dapat memperkuat hubungan antara materi ajar dan pengalaman sehari-hari siswa. Dalam konteks pendidikan alternatif, kearifan lokal memberikan kesempatan bagi guru untuk memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, kira-kira begitu jawaban dari saya kembalikan. 3. Senang sekali bisa langsung ngobrol dengan penulisnya. Oke, Ibu Ayen, saya ingin bertanya terkait buku yang Ibu Ayen tulis. Cut. Oke, baik Ibu Ayen, terima kasih atas penjelasannya. Di sini ada lagi beberapa pertanyaan. Dan pertanyaannya itu bagaimana kearifan lokal dan pengembangan karakter dan identitas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kearifan lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan karakter dan identitas siswa. Oke, Ibu Ayen, penjelasan Ibu Ayen tadi yang ada di dalam buku sangat detail sekali ya terkait dengan pertanyaan saya tadi terkait dengan peran guru. Di buku yang Ibu Ayen tulis itu dijelaskan secara detail. Oke. Karena ia berfungsi sebagai sumber nilai yang membentuk sikap dan perilaku mereka. Jamaluddin menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal seperti gotong royong, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang tua dapat memperkuat aspek moral dan sosial siswa. Melalui pemahaman penghayatan terhadap kearifan lokal, siswa dapat belajar untuk menghargai tradisi dan norma yang ada dalam masyarakat mereka. Oke, saya kembalikan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu Ayen. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir, bagaimana mengintegrasi kearifan lokal dalam kurikulum pembelajaran? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab terkait pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Edrisa mengenai bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum pembelajaran. Nah, mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum pembelajaran memberikan kesempatan siswa untuk belajar lebih dalam tentang budaya mereka sendiri dan menjadikan sebagai sumber daya pendidikan yang bernilai. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus mengelola dinamika sosial di kelas dengan bijak, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam menciptakan perubahan sosial. Perspektif antropologi dapat memberikan guru wawasan yang lebih tentang bagaimana budaya mempengaruhi interaksi sosial siswa, seperti yang dikemukakan oleh Geertz. Budaya berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang budaya lokal serta keanekaragaman yang ada di dalam akan memungkinkan guru untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif. Guru yang memahami peran budaya ini dapat menciptakan ruangan belajar yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun rasa saling menghargai antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini pada gilirannya membantu menciptakan suasana yang mendukung perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi perspektif antropologi dalam pendidikan sangat relevan untuk memaksimalkan peran guru dalam proses pendidikan. Guru sebagai agen perubahan sosial juga diharapkan mampu menginspirasi siswa untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan cara yang kondusif. Menurut pendapat Devi, pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan,
tetapi juga soal pembangunan kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak secara sosial. Guru yang efektif sebagai agen perubahan sosial bukan yang mengerjakan konten kurikulum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam pendidikan luar sekolah, peran guru bahkan lebih menonjol karena mereka berinteraksi langsung dengan individu yang berada di luar sistem pendidikan formal. Guru di luar sekolah sering kali berhadapan dengan kondisi sosial yang berbeda dan tantangannya yang lebih besar. Namun mereka tetap menjadi kunci utama dalam mengarahkan perubahan sosial. Oleh karena itu, dalam buku ini penting untuk mengenali lebih dalam bagaimana guru yang memanfaatkan pemahaman antropologis untuk mengelola perubahan dalam konteks yang luas dan beragam. Begitu. Cut. Berbasis budaya dan sosial memungkinkan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan siswa baik dalam konteks lokal maupun global. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sein yang menyatakan bahwa guru adalah agen yang dapat memperkenalkan siswa pada konsep-konsep perubahan sosial yang penting dan relevan. Melalui pembelajaran yang berbasis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Untuk menghubungkan pendidikan dengan perubahan sosial, guru perlu membangun keterampilan dan memahami dan mengelola keberagaman budaya yang ada di kelas. Perspektif antropologi memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antar individu, kelompok, dan budaya dalam konteks sosial. Menurut Gates, budaya membentuk cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, guru yang memahami perbedaan budaya akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun perkembangan sosial siswa. Guru dapat mengadopsi pendekatan pengajaran yang memperhatikan konteks budaya dan sosial siswa untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan perubahan. Buku yang Ibu Ayan tulis, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa peran guru dalam membangun interaksi sosial dan budaya? Dijelaskan dalam buku yang Ibu Ayan buat. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Ibu Etriksa. Oke, terima kasih Ibu Ayan atas penjelasan dari buku yang Ibu Ayan buat serta kawan-kawannya Ibu Ayan. Wah, banyak sekali hal yang bisa kita gali dari bab 5 dengan 6 ya Ibu Ayan. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kita baru membahas 2 bab dari buku yang Ibu Ayan buat. Jangan lupa untuk teman-teman nonton karena ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Dan